gampang sekali kan? Nah, sebenarnya gampang sekali ya. Iya. Tapi mungkin saya bisa katakan gampang-gampang sulit. Karena begini, yang setelah saya cukup dalam juga ya membaca, memahami Alkitab sampai 3 tahun siang hari malam saya dengan hanya Alkitab saja. Kebenaran surga itu apa istilahnya? Paradoks. Sangat bertentangan dengan kebenaran dunia. Sangat bertentangan dengan kebenaran dunia. Seperti itu. Makanya Tuhan bilang apa? Kita orang-orang yang sudah dimerdekakan, nah kita bukan lagi dari hamba dosa, merdeka. Itu dia bilang apa? Walaupun kita ada di dunia, tapi kita bukan dari dunia ini. Kita dari atas kan? Amin. Tuhan bilang begitu. Artinya apa? Di dunia ini kita fisik kita, tapi kita sudah menjadi warga kerajaan surga. Karena kita tahu dan paham tentang kebenaran surga. Yes. Kebenaran surga itu kebenaran yang sangat hakiki, yang sangat paradoks, sangat bertentangan dengan kebenaran di dunia. Kebenaran di dunia, orang ambil orang punya ayam satu, kau digugat harus masuk penjara kan? Yes, betul. Kalau kebenaran surga dia bilang apa? Maafkan dia. Yes, benar. Maafkan dia. Benar. Itu maknanya sangat dalam. Tapi bahwa kalau orang yang di penjara itu bertentangan dengan surga, ada dua hal. Bisa bertentangan, bisa tidak. Karena orang yang di penjara itu pun, kalau dia salah besar ya, dia di penjara, yang memenjarakan dia adalah hakim. Hakim dan pemerintah adalah wakil Tuhan di dunia. Benar ya? Benar. Ya, kan pemerintah itu kan dipilih oleh Tuhan, ditetapkan oleh Tuhan, ditaruh di jabatan oleh Tuhan. Betul. Itu. Betul. Tapi saya katakan paradoks apa? Karena kebenaran dunia ini kebenaran yang sudah disulap, dimanipulasi luar biasa. Benar. Seperti itu. Hmm. Maka itu apa? Bagaimana caranya kita untuk dapat mengetahui kebenaran surga? Tidak ada jalan lain. Ini tempatnya. Set konsel. Di keluarga boleh bagus kita bisa diskusi apa. Kadang-kadang kita di keluarga itu masih saling bertentangan segala macam, ada satu sibuk saling, tapi di konsel itu tempat kita belajar kebenaran surga. Amin. Karena Amin. apa? Yes. Kita kelompok inti paling kecil, kita bisa omong bebas, kita bisa apa tuh? Yes, benar. Kalau hari Minggu tidak, Betul. kau pergi mendengarkan firman Tuhan. Betul, betul. Ya. Ada pendeta yang juga kadang-kadang omong sampai lewat, kadang-kadang dia omong terlalu panjang, terlalu keras sampai dia juga tidak tahu ini susah di mana kita nih. Yes. Mama jangan galak. Hai. Jadi itu, jadi sudah tambah. Ya. Jadi ini, jadi di Komsel ini betul-betul saya bilang tadi kan, Komsel, community cell, itu inti kekuatan daripada gereja Allah di Komsel. Sel, satu tingkat di atasnya adalah jaringan, satu tingkat lagi di atas namanya organ, baru tubuh. Tubuh itu adalah gereja. Kalau Komsel, sel ini hancur, lemah, berantakan, nah, kita masih saling munafik segala macam, gereja tidak akan benar. Percaya? Betul, betul, betul. Seperti itu. Setuju. Jadi cara mencari kebenaran ada di Komsel. Yes. Apa? Di Komsel kita cari sharing segala macam. Kita harus membaca juga Alkitab, karena Alkitab itu adalah sumber untuk kita mengkonfirmasi segala macam informasi yang di luar. Yes. Ada pendeta-pendeta di YouTube kadang-kadang mereka khotbah, aduh hiruk pikuk sana sini, ada perdebatan kadang-kadang aneh-aneh. Kembali kita cari ke Alkitab untuk kita konfirmasi kebenaran. Karena kalau Alkitab yang namanya kanonisasi yang dipegang oleh seluruh denominasi agama orang-orang Kristen itu pasti benar. Seperti Betul. itu. Betul. Jangan saksi Yehova, jangan Injil Thomas, Injil Yudas, jangan seperti itu. Jadi kebenaran surga sangat paradoks dan kebenaran dunia, maka Injil atau Alkitab adalah tempat untuk kita mengkonfirmasi kebenaran itu. Kemudian tempatnya di Komsel kita saling ini segala macam. Kemudian baca Alkitab, dengar khotbah baik-baik, ikuti Google, karena segala macam perdebatan di Google banyak juga yang memberikan kita seperti itu. Jadi itu saya hanya mau katakan, jadi kita hati-hati dengan kebenaran apa namanya dunia. Itu. Makanya Tuhan Yesus kenapa Tuhan Yesus bilang apa? Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Dia tahu bahwa suatu saat orang akan manipulasi kebenaran. Dan banyak sekali orang manipulasi kebenaran. Saya mau tanya, ada denominasi agama gereja yang besar sekali, yang mungkin di sana dokter, profesor semua.
setiap saat mereka lakukan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, mereka menipu kebenaran itu. Betul, benar. Sekarang Yes, Tuhan setuju. Yesus dulu waktu dia masuk di sungai Yordan itu, dia selam itu, dia iseng-iseng atau dia sungguh-sungguh? Dia iseng-iseng. Kenapa dirubah? Betul, betul, betul. Ingat, kata baptis itu hanya baptis yang secara harfiah ada di dalam amanat agung. Yes, betul. Pergi dan jadikan segala bangsa muridku, Yes. dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarkan mereka untuk melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Amin. Amin. Ketahuilah, aku akan menyertai kamu hingga akhir zaman. Hanya baptis yang ada dalam amanat agung. Itu artinya apa? Baptis yang benar itu sangat penting. Tidak boleh diganggu gugat, tidak boleh dipotong sunat sana sini. Jangan. Amin, amin, amin. Dan suatu saat saya akan omong keras. Yes, setuju, Tidak setuju, boleh, setuju. tidak boleh. Betul, 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 betul. Hanya baptis. Yang lain dia bilang apa? Segala sesuatu yang telah perintahkan kepadamu. Hukum-hukumnya, perjanjiannya, kesepakatannya, kerinduan, keinginan Tuhan Yesus terhadap manusia, bagaimana dia harus hidup di dunia ini. Tapi baptis dia omong secara harfiah. Kenapa? Tuhan tahu bahwa pada suatu saat akan orang manipulasi. Dan benar. Benar, benar. Miliaran orang di dunia memanipulasi. Betul, betul, setuju. Omongnya baptis. Emangnya Tuhan Yesus tidak tahu arti baptis? Baptis itu artinya apa? Ditenggelam. Ditenggelamkan. Betul. Bilangnya baptis. Jadi saya hanya itu, jadi hati-hati dengan soal kebenarannya. Betul, Kebenaran. betul. Semua kebenaran, kalau kita omong soal firman Tuhan, selalu harus kita konfirmasi di apa? Alkitab. Kitab. Dan Yes. Alkitab sumber kebenaran kita. Tapi apa? Alkitab kanalisasi. Yes, setuju. Itu Bapak Yohanes, maaf. Nah, saya agak kencang tidak Pak. Mama sih marah saya. Dapat rima yang bagus. Siap. Karena saat-saat kita di dalam tantangan pergumulan itu, kita banyak Tuhan ajar kita, banyak hal yang Tuhan ajar kita. Betul. Jadi di situ ada pelajaran-pelajaran yang belum pernah kita dapat daripada guru atau gembala di gereja, tapi Tuhan sendiri yang singkapkan kepada kita pada waktu kita sedang dalam pergumulan. Banyak hal itu sangat luar biasa, sangat biasa. Makanya saya waktu khotbah Natal bersama itu kan, ada poin-poin, masih ada beberapa poin penting yang saya belum kasih keluar itu karena waktu ini terlalu singkat buat firman Tuhan, hanya 25 menit itu. Nah, karena pertumbuhan kita itu bukan di gereja. Saya terus terang, pertumbuhan kita bukan di gereja, bukan. Pertumbuhan rohani kita bertumbuh itu pada waktu kita di dalam menghadapi tantangan atau pergumulan. Di situ. Kalau kita mengerti kehendak Tuhan, jadi kita tidak hanya mengenal Tuhan, tapi kita mengerti kehendak Tuhan. Tidak sampai dia hanya mengenal Tuhan saja, tetapi Tuhan bawa kita supaya kita mengerti kehendaknya Tuhan. Jadi saya dengar kadang-kadang, saya minta maaf ya, kadang-kadang kita dengar khotbah dari teman-teman yang lain di gereja-gereja yang lain, itu kadang waduh. Dari hari ke hari, apapun cobaan tantangan itu pengenalan. Saya tidak bisa berjalan kalau saya tidak kenal siapa dia. Saya tidak bisa bertahan. Jadi seperti yang Bapak Yohanes bilang, ketika kita dalam tantangan, kita bisa kenal bahwa dia Allah yang akan memberikan jalan keluar. Itu kita bisa bertahan karena kita tahu bahwa dia Allah yang memberikan jalan keluar. Jadi bagi saya pengenalan akan Allah itu penting sekali. Pengenalan akan Allah itu penting sekali. Jadi pengenalan akan Allah itu bisa, kalau pribadi saya bisa dapat itu satu dari pembacaan firman Tuhan. Jadi baca firman Tuhan, situ kita bisa kenal siapa dia. Terus yang kedua adalah hubungan saya pribadi dengan dia. Ketika saya berdoa setiap pagi dengan dia, itu di situ dia berbicara secara pribadi. Yes, betul. Kayak dia hari ini dia berikan kekuatan, dia berikan tanda-tanda, dia berikan warning. Oh, hati-hati, nanti hari ini kamu siap ini. Betul. Itu di dalam doa-doa pribadi. Amin, itu dia, benar. itu nah terus seperti yang tadi Bapak Yohanes bilang, kurang ketiga itu pada saat kita menghadapi cobaan dan tantangan. Nah itu di situ tuh pengenalan akan Allah kita diuji. Kebenaran yang sudah kita tahu selama ini diuji. Karena kalau bagi saya kebenaran yang memerdekakan itu adalah firman Tuhan.
Jadi orang yang tidak mengenal firman Tuhan, mereka tidak bisa dimerdekakan. Karena mereka tidak tahu ketika Tuhan bilang begini, kamu bukan lagi hamba, tapi kamu adalah anak. Amin. Nah orang tidak akan tahu, bahwa dia anak ketika dia tidak tahu firman itu. Jadi istilahnya merenungkan, baca firman setiap hari itu adalah dasar di mana kita kuat dalam kehidupan, di mana kita mengenal akan siapa Tuhan kita, di mana kita bisa bertahan, dan di mana kita bisa dimerdekakan. Jadi seperti tadi Bapak Yohanes bilang, padang gurun itu sebenarnya tempat di mana kita diuji, tempat di mana kita diuji seberapa jauh kita kenal siapa Allah kita, tempat di mana kita diuji seberapa percaya kita. Seperti ini saya sementara baca Kejadian, kan kita ulang lagi di Januari Kejadian. Ada satu firman Tuhan itu di Abraham, dia bilang begini, firman Tuhan dia bilang kepercayaan Abraham kepada Tuhan menganggap itu sebagai suatu kebenaran. Nah, itu zaman Abraham kan belum ada firman Tuhan. Maksudnya bukan belum ada firman Tuhan, tapi belum ada secara tertulis seperti ini. Hukum Taurat tertulis ketika zamannya Musa. Zamannya Abraham itu mereka masih secara spontanitas dia dengan manusia dengan Tuhan. Manusia dan Tuhan, betul. Itu di situ belum ada kebenaran yang dituliskan secara akurat seperti waktu Tuhan memberikan loh batu dan aturan-aturan itu. Nah, tapi Tuhan menganggap bahwa kepercayaan Abraham kepada Tuhan adalah suatu kebenaran. Yes. Nah, itu yang saya bilang, berarti pada saat saya berjalan di dalam lembah kekelaman, tapi saya percaya Tuhan tetap buat saya, menolong saya, tetap berikan jalan keluar, tetap menopang saya. Tuhan menganggap itu sebagai suatu kebenaran. Nah, itu yang membuat saya, wow, berarti Tuhan itu begitu luar biasa. Ketika kita memutuskan untuk percaya Dia, sepenuhnya menyerahkan hidup kita kepada Dia, itu Dia menganggap bahwa itu suatu kebenaran. Berarti apa yang kita lakukan benar di mata Dia, benar di mata Dia. Jadi saya belajar itu. Jadi itu yang membuat, jujur saya, itu yang membuat saya kuat. Saya single mother, orang wanita ibu tunggal, orang tua tunggal, single mother, banyak hal yang harus tanggung jawab yang harus saya penuhi, opa oma semua, masih banyak hal, tapi saya berjuang sampai detik ini. Saya tetap masih bisa berjalan. Kadang-kadang saya harus pulang sampai jam 10 malam. Semua orang bilang takut, tapi saya percaya. Amin. Kadang-kadang mereka tuh heran. Ketika mereka masuk ke sini gelap dari sana, mereka bilang, kalian tidak takut jam 10 malam lewat gelap. Saya bilang berkali-kali saya diganggu, digoda sepanjang jalan, berkali-kali roh jahat berkali-kali untuk ini, tapi saya pasar roh dari sana ke sini, dan saya percaya bahwa Tuhan yang menolong saya. Yes, Karena amin. saya percaya firman Tuhan Amin. ketika engkau berada di dalam Tuhan, iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum, Yes. tapi dia tidak punya kuasa. Yes. Bahkan tubuh fisik kita pun tidak punya kuasa. Amin, amin. Itu yang saya benar-benar alami sepanjang hidup saya. Bahkan ketika di jalan, berapa menit setelah saya lewat jalan yang sama, arah yang sama, orang jalan terbanting. Ada batu besar. Waktu saya lewat, saya tidak lihat itu batu. Tiba-tiba tuh pas itu orang lewat, ada batu besar terbanting. Itu sering sekali berhal-hal seperti itu. Tiba-tiba jalan begini, tiba-tiba Roh Kudus bilang, berhenti dulu. Saya berhenti di pinggir jalan. Saya baru berhenti parkir motor berapa detik begini, orang ada kecelakaan tabrak di sana. Waktu itu saya tetap jalan. Itu sering sekali. Akhirnya ternyata Tuhan itu memang tidak pernah meninggalkan. Tidak pernah. Karena satu hal yang ada satu firman Tuhan yang bilang begini, aku adalah Allah yang setia, aku tidak pernah menyangkal diriku sebagai Allah yang setia. Amin, amin. Jadi sekali dia memulai, dia akan terus melakukannya sampai akhir. Amin. Itu yang buat saya tetap kuat. Itu yang benar Bapak. Amin. Yes. Makanya tadi penyembahan itu saya bilang Allah yang mengawali, pasti Dia mengakhiri juga dengan yang terbaik buat kita. Ya kan? Jadi kalau dari saya itu yang membuat saya tidak belajar untuk tetap bertahan dan berjuang. Karena saya tahu bahwa perjuangan saya tidak sia-sia. Karena saya berjuang di dalam Dia, bukan berjuang sendiri. Bukan itu saja dari saya. Terima kasih. Kita baca dulu di Roma ya. Bapak Yohanes, Roma 12. saya sepotong aja. Kalau tadi Bapak Yohanes, Allah yang memulai, maka Allah juga yang akan mengakhiri ya. Iya. Tapi ingat, hanya satu kata yang semua tambah. Kalau kita tetap
taat dan setia kepada Allah. Kalau kau tidak taat dan setia, walaupun dia mau mulai dengan kuasa apapun, kau akan hancur. Karena kita tidak mengenal hyper grace. Hanya itu. Sorry. Ini saya ada firman untuk menguatkan. Seperti waktu Allah membuat perjanjian dengan Abraham. Dia bilang begini, dari pihakku aku berjanji kepada engkau begini. Tapi Tuhan juga mengatakan dari pihakmu Abraham kau harus menurut. Nah, itu yang menjadi inti. Jadi Tuhan akan tetap bekerja dalam kehidupan kita itu ketika ada timbal balik antara kita dan Tuhan. Jadi ada pihaknya Tuhan, ada pihaknya kita. Yes, benar. Pihaknya kita apa? Taat. Setuju. Kita bermitra ya dengan Tuhan. Iya, jadi Tuhan punya bagian. Jadi Tuhan dia akan melakukan bagian kita. Amin, amin. Kita pun juga harus melakukan bagian. Yes, amin. Makanya kita punya Alkitab itu Setuju. Yes. Kitabnya Alkitab disebut apa? Alkitab perjanjian lama dan baru. Kita berjanji dengan Tuhan. Amin. Kita yang sering mengkhianati Tuhan. Tuhan tidak pernah mengkhianati kita. Ya. Oke, let's go. Jadi tadi saya bilang mengenal Tuhan, tuh, Pak. Oh yes. Nah, kita tinggal dulu. Ya. Nah, saya kenal Opa bukan dari kata orang saja. Ya. Amin. Ya. Saya juga kenal Opa bukan saya ketemu Ya. di jalan hanya sebentar saja. Ya. Tapi saya kenal Opa secara pribadi apabila saya tinggal bersama-sama dengan Opa. Baru saya kenal Ya. Opa punya gaya hidup, apa segala macam. Itu pasti saya kenal semua. Ya. Tapi tidak perlu tinggal Ah. sini, tidak perlu. Haleluya. Diskusi di jalan. Tinggal bersama di dalam firman. Amin, amin. Yes. Jadi itu yang atasnya Opa ya. Belum Amin. sampai di dalam isinya itu. Oh iya. Nah, seperti kelapa ya. Amin, Kita amin. memakan Ilustrasinya. kita kupas kulit luarnya dulu. Ya. Setelah kita kupas kulit luarnya, kita juga kupas dia punya kulit dalamnya dulu. Kulit dalam, Tempurnya, yes. baru Ya. yang terakhir isinya. Isinya. Nah, jadi Tuhan ya Bapak, Opa, Allah kita bukan cuma dia bukan cuma dia menyuruh atau memerintahkan kita supaya kita kenal dia secara pribadi, tidak. Tetapi ketika kita mengenal dia, kita juga mengerti kehendaknya Tuhan. Ya kan? Pasti. Ketika saya kenal Opa secara pribadi, belum sampai di dalamnya. Jadi saya belum. Ketika saya kenal, saya harus juga mengerti dengan Opa punya kehendak. Apa yang Opa mau? Ya. Pagi Opa bisa minum apa? Kopi kah? Ya. Betul, Teh betul. kah? Susu kah? Itu yang Tuhan kehendaki dalam Tuhan kehidupan. kehendaki Makanya saya kita. tidak setuju ada satu pendeta mengatakan bahwa kami tidak perlu belajar firman Tuhan mengenal. Kita cukup langsung menghidupi. Iya. Atau katakan langsung sebagai pelaku firman kan? Tidak bisa berbahasa saja. Harus belajar. Mengenal. Ada. Kita katakan ini. Jadi,